Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Dolman Marsalelan sebagai host pada podcast kali ini. Selamat siang dan selamat datang di podcast Ilmu Administrasi Negara. Senang sekali hari ini kita bisa kumpul dan ngobrol bareng di ruang podcast jurusan. Dan kita bakal ngobrol topik yang lagi naik daun dan pastinya relevan bagi mata kuliah kita, yaitu Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Nah, untuk podcast kali ini, kita bakal mendalami satu isu yang sebenarnya kita temui setiap hari, namun sering kita abaikan, yaitu sampah plastik dan pencemaran laut. Topik kali ini adalah peran kebijakan, pengurangan sampah plastik nasional dan pengendalian pencemaran laut, khususnya kalau kita lihat dari sudut pandang administrasi lingkungan. Pembahasan kali ini bakal menarik karena banyak hal terjadi di balik layar dan pembuatan kebijakan ini. Dan hari ini saya nggak sendirian, sudah hadir dua narasumber kece yang juga teman sekelas kita. Silakan saudara. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Yofai Sevin. Pada podcast kali ini saya sebagai narasumber satu. Senang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Semoga diskusinya berjalan lancar dari awal hingga akhir. Halo teman-teman semuanya, nama saya Ahmad Ikhlas. Saya sebagai narasumber kedua di sini. Terima kasih kepada Dalman telah mengundang saya atau mengajak saya untuk podcast kali ini. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari gambaran umum terlebih dahulu. Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim, lautnya luas dan sumber daya melimpah. Tapi ironisnya, sampah laut di Indonesia justru yang tertinggi di dunia. Mungkin narasumber satu, Saudara Yova, bisa menjelaskan seberapa serius sih kondisi pencemaran laut kita? Tentang sampah ini yaitu serius banget. Berdasarkan berbagai laporan internasional, Indonesia pernah berada di posisi kedua penyumbang sampah laut terbesar. Banyak banget faktor penyebabnya, mulai dari kebiasaan masyarakat yang masih sering buang sampah sembarangan, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, aktivitas industri, sampai sektor pariwisata. Dampaknya yaitu ekosistem laut rusak, terumbu karang tercemar, hewan-hewan laut terjebak atau menelan plastik. Mikroplastik bahkan sudah ditemukan di tubuh manusia. Artinya ini bukan sekadar masalah lingkungan, tapi juga masalah kesehatan publik. Wah, jadi masalahnya multilapis ya, Yova. Bukan cuma tentang kebersihan laut aja ya? Oh, betul banget. Ini juga masalah ekonomi. Sektor wisata pantai rugi, sektor perikanan rugi, nelayan merugi, dan semuanya berhubungan. Nah, untuk menjawab masalah ini, pemerintah membuat kebijakan besar, yaitu Rencana Aksi Nasional Pengurangan Sampah Laut atau RAN-PSL. Nah, supaya teman-teman makin paham, kita bahas dulu struktur kebijakan ini. Mungkin narasumber dua, yaitu Ikhlas, boleh cerita soal ini? Oke, baik. RAN-PSL itu adalah kebijakan lintas kementerian yang mengatur strategi pengurangan sampah laut terutama yaitu dari tahun 2018 hingga 2025. Target utamanya adalah 70% pengurangan sampah laut pada tahun 2024. Instrumen kebijakan ini mencakup 5 pilar. Yang pertama yaitu mengurangi sampah dari daratan, di mana termasuk sampah rumah tangga dan industri. Yang kedua yaitu penanganan sampah berbasis lautan, seperti pengawasan sampah kapal, pelabuhan, dan wisata bahari. Yang ketiga yaitu mengubah perilaku masyarakat, di mana seperti edukasi dan kampanye publik. Yang keempat yaitu pendanaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu riset dan inovasi teknologi untuk pengelolaan sampah. Di dalamnya ada ratusan yang melibatkan KLHK, KKP, Kemenhub, Kemendagri, dan pemerintah daerah. Waduh, jadi terangkum ya semuanya, bukan kebijakan satu pemerintah saja ya? Enggak mungkin. Masalah sampah laut itu melibatkan banyak sumber, banyak aktor, dan banyak area kewenangan. Kita masuk ke aspek administrasi lingkungan. Dalam perencanaan kebijakan publik ada konsep seperti identifikasi masalah, perumusan tujuan, analisis alternatif, sampai penyusunan indikator.
Bagaimana hal ini tercermin dalam penyusunan RUN PSL? Kalau kita analisis, RUN PSL ini sebenarnya sudah lumayan komprehensif. Pemerintah memulai dengan mengidentifikasi sumber-sumber sampah laut, seperti daratan, kapal laut, wisata, dan perikanan. Setelah itu ditentukan target-target spesifik. Namun, perencanaannya nggak sepenuhnya mulus. Tantangan terbesarnya adalah kurangnya data dasar yang akurat, terutama di level daerah. Banyak daerah tidak punya data timbulan sampah yang detail. Selain itu, perencanaan juga masih kurang mempertimbangkan kapasitas teknis daerah. Nah, jadi perencanaan sudah ada, tapi masih ada kesenjangan dan data dan kapasitas ya, Bung. Betul banget. Perencanaan itu idealnya adaptif dan berbasis data. Tapi dalam kasus sampah laut, beberapa angka masih perkiraannya. Nah, kita lanjut ke implementasi. Seringkali pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi kesiapan daerah. Bisa dijelaskan bagaimana implementasi kebijakan ini secara nyata? Oke, implementasinya yaitu sudah berjalan di beberapa sektor seperti pelarangan sampah kantong plastik di kota-kota besar, dan selanjutnya seperti bank sampah di banyak desa dan kelurahan. Yang ketiga yaitu program coastal clean up, yaitu sudah rutin dilaksanakan di beberapa wilayah pesisir. Yang keempat yaitu seperti pengembangan waste to energi di beberapa kota. Tapi hambatannya juga banyak, seperti pendanaan yang tidak merata, SDM daerah yang terbatas, dan masih kurangnya fasilitas pengolahan. Dan yang terakhir yaitu perilaku masyarakat yang belum berubah signifikan. Selanjutnya ada juga hambatan di sektor industri. Misalnya tidak semua industri yang mau beralih dari plastik ke memakai alternatif ramah lingkungan karena biaya produksi yang sangat meningkat dan tinggi. Berarti kita bisa bilang kebijakan ini sudah berjalan tapi belum maksimal ya? Ya, implementasinya sudah bervariasi, tetapi ada daerah yang progresif, ada juga yang lambat. Salah satu kunci administrasi lingkungan adalah koordinasi, dan topik sampah laut ini termasuk yang paling kompleks. Bagaimana sebenarnya pola koordinasi antar kementerian dari daerah? Saya pribadi melihatnya seperti jaringan yang rumit, misalnya, yaitu KLHK mengurusi sampah darat. Yang kedua yaitu KKP mengurusi ekosistem laut. Yang ketiga, Kemenhub mengatur pelabuhan dan kapal. Dan yang keempat yaitu Kemendagri mengatur kebijakan daerah. Dan selanjutnya, pemerintah daerah menjalankan operasional. Kadang tumpang tindih. Siapa yang bertanggung jawab atas sampah di muara? Apakah itu masih wilayah KLHK atau sudah masuk KKP? Ada juga birokrasi yang panjang. Koordinasinya tidak cukup. Hanya rapat. Harus ada sinkronisasi anggaran, kegiatan, indikator, dan sistem monitoring yang sama. Setuju. Koordinasi juga sering tergantung dinamika politik dan prioritas daerah. Misalnya daerah yang sudah punya tekanan wisata tinggi seperti Bali biasanya lebih cepat menerapkan kebijakan, tetapi daerah yang fokus pada pembangunan ekonomi atau industri biasanya itu tergolong lambat. Nah, supaya pembahasan kita lebih konkret, kita bahas studi kasus nyata dalam implementasi kebijakan ini. Saudara Ikhlas bisa kasih contoh keberhasilan yang cukup menonjol? Oke. Contoh keberhasilan yang bagus yaitu seperti pelarangan kantong plastik di DKI Jakarta, di mana kebijakan ini bukan hanya diterapkan, tetapi juga dipantau. Hasilnya dalam beberapa bulan saja, produksi sampah kantong plastik ini di pusat perbelanjaan yaitu menjadi turun signifikan. Contoh selanjutnya yaitu juga ada di daerah Bali, di mana pemerintah setempat yaitu sangat serius dengan peraturan gubernur yang melarang plastik sekali pakai ini. Karena Bali itu sebagai destinasi wisata di dunia, di mana tekanan untuk menjaga lingkungannya itu sangat kuat sekali. Gimana kalau hambatan yang mencoloknya?
Desa-desa pesisir yang belum punya TPS atau sistem pengelolaan sampah yang memadai, banyak dari mereka masih membuang sampah ke sungai atau membakarnya. Dari perspektif administrasi lingkungan, ini menggambarkan bagaimana perbedaan kapasitas daerah mempengaruhi capaian kebijakan. Baik, kita masuk ke prediksi masa depan. Menurut kalian, apa hal yang paling penting untuk memastikan kebijakan ini berlanjut? Oke, kalau menurut saya yaitu kuncinya ada di penguatan kapasitas daerah. Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan teknis, penyediaan data, dan peningkatan sarana dan prasarana. Kalau saudara Ikhlas? Oke, menurut saya masa depan kebijakan lingkungan harus menyatukan 3 unsur. Yang pertama yaitu regulasi yang tegas, inovasi teknologi, dan partisipasi masyarakat. Tanpa perubahan perilaku masyarakat, kebijakan akan stagnan. Nah, jadi pemerintah dan masyarakat itu harus bekerja sama supaya berjalan dengan lancar ya. Terima kasih opininya saudara Yova dan saudara Ikhlas. Baik teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir diskusi pada podcast kali ini. Kita sudah bahas kondisi sampah laut di Indonesia, isi dari kebijakan nasional, tantangan perencanaan, implementasi dan koordinasi, sampai contoh keberhasilan dan hambatannya. Semoga pembahasan ini bisa memperluas pemahaman kita, terutama sebagai mahasiswa administrasi negara yang kelak mungkin terlibat langsung dalam perumusan kebijakan. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah berbagi insight luar biasa, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.